Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang terdiri dari Asya Nur Irwanti, Dewi Purnamasari, Muhammad Habibi, dan Muhammad Rikan akan menjelaskan mengenai analisis simple mail transfer protokol menggunakan Wireshark. Wireshark adalah salah satu dari sekian banyak tools network analyzer yang banyak digunakan oleh network administrator untuk menganalisa kinerja jaringannya. Wireshark banyak disukai karena interface-nya yang menggunakan Graphical User Interface (GUI) atau tampilan grafis. Wireshark adalah sebuah network packet analyzer. Packet analyzer akan mencoba menangkap paket-paket jaringan dan berusaha untuk menampilkan semua informasi di paket tersebut sedetail mungkin. Kita bisa mengumpamakan sebuah network packet analyzer sebagai alat untuk memeriksa apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam kabel jaringan. Gambar berikut adalah bagian dari Wireshark. Dapat dilihat, pertama adalah menu. Di sini kita bisa bernavigasi antar menu-menu yang tersedia di Wireshark. Kedua, display filter. Sebenarnya adalah sebuah kolom, kita dapat mengisinya dengan sintak-sintak untuk memfilter atau membatasi paket-paket apa saja yang akan ditampilkan pada list paket. Kemudian daftar paket yang berhasil ditangkap atau daftar paket. Di sini akan ditampilkan paket-paket yang berhasil ditangkap oleh Wireshark, berurutan mulai dari paket yang pertama yang ditangkap dan seterusnya. Detail dari paket yang terpilih, atau detail paket, yaitu sebuah paket tentunya membawa informasi tertentu yang bisa berbeda-beda antara paketnya. Di sini akan ditampilkan dari detail paket yang terpilih pada daftar paket di atasnya. Detail paket dalam format heksadesimal. Di sini sintak-sintaknya akan diformat menjadi bentuk bilangan heksadesimal. Selain itu, pada daftar paket terdapat beberapa kolom, antara lain time. Time menampilkan waktu saat paket tersebut tertangkap. Source menampilkan IP sumber dari paket data tersebut. Destination menampilkan IP tujuan dari paket data tersebut. Protokol menampilkan protokol apa yang dipakai sebuah paket data. Dan yang terakhir info, yaitu menampilkan informasi mendetail tentang paket data tersebut. SMTP singkatan dari Simple Mail Transfer Protocol, yaitu protokol yang umum digunakan untuk pengiriman surat elektronik atau email di internet. Protokol ini digunakan untuk mengirimkan data dari komputer pengirim surat elektronik ke server surat elektronik penerima yang bisa dianalogikan sebagai kantor pos. Karena terbatasnya para kemampuannya, untuk pesan antrian di ujung penerima biasanya digunakan dengan salah satu dari dua protokol lainnya, yaitu POP3 atau IMAP. Berikut adalah tampilan SMTP pada Wireshark. Di source tertera IP sumber dan di destination tertera IP tujuan. Ada di info yaitu hello itu untuk salam pembuka. Kemudian mail from yaitu berarti terdapat atau terkirimnya mail dari if 18050 students.if.itb.ac.id. Kemudian ada juga dari from Arifin dan seterusnya. Kemudian ditampilkan ada tampilan SMTP. Di sini tampilan SMTP menggunakan Thunderbird. Deskripsinya itu bebas atau menunjukkan nama SMTP server. Server name-nya, nama mail server bisa menggunakan IP address, namun tidak direkomendasikan karena menyulitkan proses pengubahan. Kemudian di sini ada list SMTP dan faktor keterlambatan email. Ada beberapa list SMTP yaitu Telkomnet atau Speedy yang sering digunakan untuk jaringan internet, Fastnet, Indosat, dan Bisnet. Di sini bisa kalian lihat alamat SMTP tersebut. Keterlambatan maupun tidak sampainya email tergantung kepada beberapa faktor, yaitu pertama, kehandalan SMTP yang digunakan. Kedua, antrian pada SMTP yang Anda gunakan. Dan ketiga, mail server yang dituju.
Di sini kemudian ada langkah-langkah membuat account, yaitu kita memasukkan nama kita, masukkan alamat email, password, dan kita harus memasukkan password untuk kedua kalinya. Kemudian ada kita memilih internet email, kemudian next. Tadi telah disebutkan bahwa SMTP menggunakan salah satunya yaitu POP3, yaitu protokol yang berfungsi untuk menarik atau mengambil email dari server email yang digunakan. POP3 ini bisa digunakan di Microsoft Outlook dan ada settingan yang diperlukan yaitu email address. Contoh, masukkan nama Anda, @domainanda.com, terus incoming mailnya yaitu mail.domainanda.com, terus outgoing SMTP server mail.domainanda.com, account name Anda @domainanda.com, dan passwordnya password yang Anda telah buat sebelumnya. Kemudian hubungan SMTP-nya dengan POP3 dapat Anda lihat, yaitu dari komputer ke server mempunyai hubungan SMTP, kemudian dari server memberikan respon berupa POP3. Begitu sebaliknya. Kemudian tampilan POP3-nya dapat sebagai berikut. POP3 di sini menggunakan Microsoft Outlook. Terus kelebihan dan kekurangan POP3, kelebihannya dapat dibaca secara online, dapat dibaca secara offline melalui email berbasis POP3. Akses internet pada saat mengirim dan menerima dapat dikurangi. Lebih mudah dalam pengarsipan karena email disimpan di komputer pengguna, hanya dapat dibuka di komputer pemakai saja. Kekurangannya harus menggunakan email klien, hanya dapat mengakses email dari komputer yang terinstall email klien, tidak bisa mengecek email kita dari sembarang tempat. Selain POP3, ada juga IMAP, yaitu singkatan dari Internet Message Access Protocol, protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. Memungkinkan pengguna memilih pesan email yang akan diambil, membuat folder di server, mencari pesan email tertentu, bahkan menghapus pesan email yang ada. Berikut adalah tampilan IMAP dengan menggunakan Microsoft Outlook. Di sana ada your name, masukkan nama Anda, email address, masukkan alamat email Anda, account tipenya yaitu IMAP, ada incoming mail servernya yaitu imap.mail.yahoo.com, ada outgoingnya yaitu smtp.mail.yahoo.com, ada username Anda dan ada password. Kemudian klik next. Kelebihan dan kekurangan IMAP. Kelebihannya, user dapat membuat, mengubah, dan menghapus folder yang ada di server. Email baru akan didownload dari server jika user ingin membacanya, sehingga email juga dapat diakses dari tempat lain. Kekurangan, server layanan email memerlukan kapasitas resource yang tinggi. Komponen SMTP antara lain ada dua, yaitu UA, User Agent, berfungsi sebagai layanan mail di sisi user untuk menyiapkan surat, amplop surat, dan pemaketan surat ke dalam amplop surat. Ada MTA, Mail Transfer Agent, berfungsi mengirimkan email dalam jaringan internet menuju tujuan yang ditentukan oleh pengirim. Alur dari komponen SMTP itu ada dari user, kedua-duanya, terus ke message. Di message ada UA, ada user agent, kemudian ditransfer lagi menjadi atau diproses lagi oleh MTA. MTA-nya MTA client, masuk ke MTA server, dan seterusnya. Sekian, dan ini adalah daftar pustaka dari data-data atau dari presentasi kami kali ini. Sekian, terima kasih.